Shalom, saudara kasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kebaikan, kasih, penyertaan-Mu yang begitu besar bagi setiap kami. Kau telah pimpin sepanjang malam dan Kau telah jagai kami, bangunkan pagi ini dengan kekuatan, kesehatan, hari yang baru, bahkan kasih yang baru yang Tuhan sediakan buat kami. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu. Mari Tuhan, berbicaralah lewat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara, perenungan kita didasari dari Surat Filipi pasal 4 ayat 10 sampai 13 berkata demikian. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, tema kita hari ini ialah tegar di masa sukar. Saudara, dunia saat ini, termasuk di Indonesia, sedang berada dalam masa kesusahan besar, di mana virus corona datang dan telah meluluhlantakkan semua lini kehidupan, sehingga orang yang paling berani pun mengalami ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan, khususnya dalam hal kesehatan dan masa depan. Oleh karena ada satu hal yang menjadi ancaman kita bersama, yaitu ketidakpastian. Sekarang saja kita melihat telah begitu banyak karyawan yang di PHK, angka pengangguran yang melonjak tajam, perusahaan-perusahaan yang mulai kolaps, dan lain sebagainya. Sehingga menimbulkan banyak pertanyaan, bagaimana kondisi ekonomi ke depan? Apakah akan lebih baik atau sebaliknya? Apakah negara kita akan bertahan menghadapi dampak daripada penyebaran virus corona ini? Semua dalam ketidakpastian. Dan tentunya hal ini dapat membuat kita menjadi takut, khawatir, cemas akan kehidupan keluarga dan masa depan kita. Apakah kita dapat tetap kuat, bertahan, tegar menghadapi situasi yang tidak mudah ini? Ataukah sebaliknya, keadaan ini membuat iman kita menjadi lemah, kita kecewa kepada Tuhan, dan bahkan kita menjadi undur daripadanya. Karena itu, hari ini kita akan merenungkan bagaimana agar kita dapat tetap tegar di masa pandemi COVID-19 ini. Saudara, tema besar surat Filipi yang kita baca adalah sukacita di dalam Tuhan, sehingga surat ini dikenal sebagai the book of joy. Dalam 4 pasal yang singkat ini, hampir 10 kali Rasul Paulus mengulang-ulang kata sukacita. Menariknya lagi, Rasul Paulus ketika mengatakan ajakan untuk bersukacita bukan pada saat ia sedang menikmati keindahan alam, dia sedang dalam situasi yang senang, tetapi sebaliknya, Paulus sedang ada di dalam penjara. Saudara, kita tahu kondisi penjara tidak mengenakan. Tetapi yang indah ialah di ayat 10 dikatakan Paulus memulai kalimatnya dengan berkata, aku sangat bersuka cita dalam Tuhan. Paulus bersuka cita walaupun ia sedang berada dalam kesusahan dan pergumulan yang tidak mudah. Ia bersuka cita bukan karena kesulitan yang ia hadapi sehingga ia menjadi takut, tetapi karena ia punya suatu pengharapan, punya kekuatan. Apa rahasianya?
Paulus hidup mengandalkan Tuhan. Di ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, ini artinya sekalipun Rasul Paulus sedang berada di tengah-tengah penderitaan dan kesulitan, sedang dipenjara sebagai tahanan, kebebasan Paulus dibelenggu, tetapi Paulus tetap berharap, tetap berserah, tetap percaya kepada Tuhan. Paulus yang seharusnya duduk bersedih hati meratapi nasibnya, sewajarnya Paulus kehilangan sukacitanya, mengeluh kepada Tuhan atas kesulitan dan penderitaan yang sedang ia alami. Namun Paulus tidak kehilangan sukacitanya. Ia tetap tegar dan kuat karena Paulus tidak hidup mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi sebaliknya, ia hidup mengandalkan Tuhan. Ia bersandar penuh kepada Tuhan. Dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara menyatakan segala sesuatu, bukan hanya hal-hal kecil, tetapi hal-hal besar dapat kutanggung di dalam Kristus. Kenapa? Karena Kristus yang memberi kekuatan kepada kita. Ini artinya, saudara, apapun masalah hidup kita, kita dapat menanggungnya kalau kita berserah penuh kepada Tuhan. Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan. Tuhan yang akan memberikan kita pertolongannya. Karena itu dalam Filipi 4 ayat 6 dan 7 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, inilah rahasianya. Kita bergantung, berserah kepada Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Dengan cara apa? Kita berdoa, minta pertolongan kepada Tuhan. Saudara, dampak penyebaran COVID-19 ini memang sangat berpengaruh kepada kehidupan dan usaha kita. Tetapi jangan sampai kita kehilangan sukacita. Jangan sampai kita kehilangan pengharapan. Tetap tegar, tetap kuat, sekalipun kita terbatas. Kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat berkata seperti Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, kiranya renungan ini boleh menguatkan iman kita bersama. Amin. Bapa di sorga, terima kasih. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu, meteraikan dan menjadi kekuatan iman buat kami. Biar kami boleh dapat tetap tegar menghadapi situasi yang tidak mudah di dalam kehidupan ini. Baik oleh karena pandemi corona, baik oleh karena sakit penyakit yang kami alami, baik oleh karena masalah ekonomi, masalah keluarga. Tuhan, kami mau datang mencurahkan isi hati kami, membawa pergumulan kami kepada Engkau. Tolonglah kami, karena kami tahu kekuatan kami hanya ada di dalam Engkau. Tuhan berkati. Engkau yang tahu sakit penyakit kami. Tuhan tolong, biar Engkau boleh menjamah dan memulihkan keadaan kami. Mungkin kami sedang sakit, Tuhan, akan saraf kejepit. Tuhan tolong, berikan kami pemulihan daripada Engkau. Pinggang dan kaki kami yang sakit. Kami sedang sakit, Tuhan. Kepala kami yang terbentur, ya Tuhan, bengkak. Tuhan juga tolong, Engkau juga boleh menjamah dan memulihkan keadaan kami. Kami mungkin Tuhan sedang sakit kena virus corona, Tuhan. Tuhan tolong kami yang sedang isolasi mandiri. Berikan kami kekuatan, pemulihan, daya tahan tubuh yang baik. Tuhan tolong, berikan kami sukacita. Berkati Tuhan masalah ekonomi yang sedang kami perlukan, kami butuhkan, biar Tuhan boleh mencukupkannya. Tuhan, kepada Engkau kami serahkan hidup kami, masa depan kami, dan usaha kami. Karena Engkaulah sumber kekuatan kami. Terima kasih Bapa, sungguh kami bersyukur kepadamu.
Ini Tuhan doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.